Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu update perkembangan terbaru terkait penetapan nomor induk P3K Guru baik itu tahap 1 ataupun tahap 2 di Kanrek 3 BKN Bandung. Nah, jadi sudah ada progres Bapak Ibu dari hari yang sebelumnya, yang mana sudah ada beberapa instansi daerah yang sudah menetapkan nomor induk P3K ini sudah 100%. Dan ini diposting langsung di Instagram resminya yaitu Kantor Regional 3 BKN Bandung. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu. Ini adalah postingan yang terbaru, ini untuk yang CPNS dan ini untuk yang P3K. Nah, kita akan mengecek yang untuk P3K. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu 10 jam yang lalu. Selamat malam wargi BKN, semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir batin ya. Berikut Mimin sampaikan perkembangan penetapan Pertek NIP ASN di wilayah Kanrek 3 BKN Bandung. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu, ini adalah bagian ke-1 persetujuan teknis nomor induk P3K dan NIP CPNS wilayah kerja Kanrek 3 BKN Bandung kondisi 1 Maret 2022 ini yang terbaru yaitu pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Nah, kita langsung saja cek. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini adalah nomor induk P3K Guru di tahap 1. Yang mana untuk Kabupaten Bekasi ini sudah ditetapkan semua. Tinggal satu yang BTL ataupun TMS. Nah, jadi untuk peserta yang BTL ataupun TMS, ini nantinya akan dihubungi oleh panitia ataupun instansi masing-masing untuk segera melengkapi berkas yang tidak lengkap tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian di Kabupaten Cirebon ini sudah 100% Bapak Ibu, sudah ditetapkan semua. Dan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Banjar, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya ini dalam proses sudah 0 semua. Jadi artinya sudah ditetapkan nomor induk P3K-nya. Dan masih ada satu yang BTL ataupun TMS untuk Kabupaten Sumedang. Dan Kota Tasikmalaya ini ada satu yang BTL ataupun TMS. Kemudian di Kabupaten Ciamis ini tinggal 96 pelamar yang masih dalam proses. Kemudian Kota Tangerang ini tinggal 496 pelamar yang masih proses. Kemudian Kabupaten Karawang ini tinggal 6 pelamar yang masih dalam proses. Kemudian Kabupaten Purwakarta ini dalam proses 37 pelamar dan masih belum ada yang ditetapkan. Kemudian instansi selanjutnya yaitu di Kabupaten Bogor. Nah, untuk di Kabupaten Bogor ini masih dalam proses 704 pelamar. Dan yang sudah ditetapkan ini sebanyak 621 pelamar. Kemudian Kota Tangerang Selatan ini 271 masih dalam proses. Kemudian Kabupaten Lebak ini tinggal 256 pelamar masih dalam proses. Kemudian Kota Cilegon ini dalam proses tinggal 22 pelamar. Kemudian yang Kabupaten Garut ini sudah 100% Bapak Ibu, semuanya sudah ditetapkan yaitu 149 pelamar. Kemudian untuk Kota Depok ini tinggal 9 pelamar yang masih dalam proses penetapan nomor induk P3K-nya. Kemudian Kota Bogor ini tinggal 108 pelamar masih dalam proses. Kemudian Kabupaten Bandung tinggal 663 pelamar masih dalam proses. Kemudian Kabupaten Kuningan ini masih belum ada yang ditetapkan, jadi masih proses. Kemudian di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Bandung, dan Kota Cimahi, ini masih belum ada yang ditetapkan Bapak Ibu. Jadi semuanya masih dalam proses. Nah, jadi total keseluruhan per 1 Maret 2022, pelamar yang sudah ditetapkan nomor induk P3K-nya ini sebanyak 8.197 pelamar dan BTL ataupun TMS ini 3 pelamar dan yang masih proses ini 16.786 pelamar. Ini untuk yang P3K Guru tahap 1. Kemudian selanjutnya ini adalah penetapan nomor induk P3K Guru untuk P3K tahap yang kedua. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, untuk P3K Guru tahap yang kedua ini masih 0 yang ditetapkan. Jadi masih dalam proses semua untuk P3K Guru tahap yang kedua. Kemudian instansi berikutnya yaitu Provinsi Jawa Barat sampai dengan Kabupaten Pangandaran untuk P3K Guru tahap yang kedua ini masih 0 Bapak Ibu. Masih 0, masih belum ada yang ditetapkan nomor induk P3K-nya. Jadi masih proses semua untuk P3K Guru tahap yang kedua. Kemudian di sini ada beberapa pelamar yang berkomentar terkait progres penetapan nomor induk P3K Guru baik itu tahap 1 ataupun tahap 2. Nah, ini dia Bapak Ibu komentar yang pertama.
Gak ada perubahan, masih on proses ya Min. Kapan dong kita terima TMT-nya? Nah, kemudian dijawab oleh adminnya, halo, mungkin bisa dibedakan TMT, SPMT, dan SK ya. TMT diusulkan dari awal usul ke kami. Namun pelaksanaan tugas nanti setelah SK CPNS ataupun P3K, surat perintah ditetapkan dan menetapkan SPMT, yaitu surat perintah melaksanakan tugas. Penyerahan SK adalah wewenang daerah. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Nah, jadi untuk pemberian SK P3K guru kepada calon pelamar ini adalah kewenangannya dari masing-masing daerah Bapak Ibu. Jadi tiap daerah ini tidak sama. Yang mana untuk tahap 1 ini sudah ada beberapa instansi daerah yang sudah menyerahkan SK P3K guru. Dan masih ada juga instansi daerah yang belum menyerahkan SK P3K guru. Jadi ini sesuai dengan kebijakan masing-masing instansi daerah. Jadi seperti itu. Kemudian ini komentar berikutnya, kok bisa ada yang batal gitu? Nah, kemudian dijawab langsung oleh admin BKN Bandung. Nah, ini dia Bapak Ibu jawabannya. Karena dalam proses penetapan perteknip, masih kami lakukan pemeriksaan pada berkas yang dikirim satu per satu. BTL dapat terjadi setelah proses pemeriksaan ternyata ditemukan ada syarat dari jabatan atau formasi yang belum terpenuhi. Ketika ditemukan hal tersebut, maka kami akan menghubungi instansi guna dapat diteruskan ke peserta. Jika peserta dapat membuktikan atau memenuhi syarat yang kurang, maka akan dilanjutkan proses penetapannya. Terima kasih. Nah, itu dia Bapak Ibu mengapa ada pelamar yang BTL ataupun TMS. Nah, jadi setelah PPK ataupun pejabat pembina kepegawaian ini mengirimkan usul penetapan nomor induk P3K ke kantor regional BKN, maka selanjutnya Kanrek BKN ini akan memeriksa satu per satu dokumen pelamar. Apakah berkas atau dokumennya ini sesuai dengan yang ditentukan atau tidak. Jadi seperti itu. Jika ditemukan berkas ini tidak lengkap ataupun BTL, maka selanjutnya tim Kanrek BKN ini akan menghubungi PPK ataupun instansi daerah. Yang kemudian oleh PPK instansi daerah ini akan diteruskan kepada pelamar. Bahwa beberapa dokumen dari pelamar tersebut ini kurang ataupun tidak lengkap. Jadi seperti itu. Nah, setelah pelamar mendapat informasi dari BKD tersebut, maka nantinya pelamar akan melengkapi berkas yang kurang tersebut. Jadi seperti itu Bapak Ibu terkait BTL. Jadi bagi pelamar yang tidak dihubungi oleh admin BKD masing-masing ataupun panitia instansi masing-masing, berarti berkas Bapak Ibu ini aman. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Nanti admin akan update lagi informasi-informasi terbaru terkait penetapan nomor induk P3K dan juga penyerahan SK P3K guru di seluruh wilayah Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.